Jadi yang anak kandungnya Pemprov DKI itu adalah Kodi, LBIK, PTK yang untuk DKI, dan kemudian Basnas Basis dan seterusnya. Ini anak kandung yang harusnya menjadi tulang punggung daripada suksesnya aspek maslahatan umat di DKI, di Jakarta ini. Bapak Gubernur kita ini orang yang luar biasa, dengan pengalaman di politik, partai politik, pengalaman di birokrasi, pengalaman di DPR. Beliau ini orang yang, dan seorang doktor, seorang insinyur dari ITB yang luar biasa kapasitas beliau, dan punya kepribadian yang humble. Itu yang saya merasakan beliau orang yang humble, orang yang sangat mau mendengar dan sangat mengapresiasi siapapun. Ya. Nah, ini suatu modal yang besar bagi seorang Bapak Pramono Anung untuk sukses memimpin Jakarta ini. Karena itu Kodi dari awal menyatakan kita siap untuk bersama-sama, kita bekerja bareng, ya, dari bawah bimbingan atau koordinasi Pemprov DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siaran Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai bersama Ketua Kodi Provinsi DKI Jakarta, Ki Haji Jamaluddin Faisal Hasim. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Tambah hari tambah muda. Yang lain itu tambah hari itu tambah tua, itu beliau itu tambah hari tambah muda. Vitaminnya itu yang rahasianya itu apa itu? Karena banyak aktivitas ini apa ngajar, terus kemudian aktivitas dakwah itu ternyata menyegarkan pikiran. Ya, kata orang itu salah satu kunci kebahagiaan itu kamu bekerja di bidang yang kamu sukai. Iya. Ada kebahagiaan tersendiri. Jadi kita kerja tuh nggak bosan, ngajar nggak bosan, ceramah nggak bosan, iya, betul. organisasi nggak bosan. Jadi semua menyalurkan apa namanya passion ya, semangat. Tapi kalau orang kerja nggak di minatnya itu biasanya wah tersiksa. Mau balik juga sama ya, nggak boleh terpaksa ya. Nggak boleh. Iya, jadi harus ada minat. Nah, makanya minat passion dalam berdakwah, passion. Pak Yai, ini saya Kodi Talk itu ikut berbangga kemarin kita wisuda PKM Angkatan 31 itu ya, berlangsung di Balai Agung. Alhamdulillah. Setelah sekian lama itu ya, tidak melaksanakan wisuda di Balai Agung, dan kita lihat atensi Pak Gubernur Pramono Anung itu luar biasa terhadap acara Kodi kemarin itu. Iya. Itu kesannya gimana itu melihat suasana kemarin di Balai Agung? Ya alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena meskipun kita sempat mengundurkan beberapa kali ya rencana wisuda itu, karena memang kita berharap Bapak Gubernur bisa hadir dan memberikan sambutan. Kepentingannya adalah supaya beliau tahu, kenal Kodi langsung, melihat bagaimana mahasiswa PKM itu wisuda, sehingga bukan katanya ya, langsung. Itu kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya musyahadah, ya, langsung lihat. Ainul yakin, bukan ilmu yakin, ya. Bukan kata-kata, bukan ya, katanya. Karena kalau katanya itu biasanya ada distorsi. Namanya juga katanya. Nah, kita bersyukur di situ. Pertama karena beliau juga baru pertama menjabat, ya, otomatis inilah wisuda pertama Kodi di era beliau. Kita harapkan bisa. Kebetulan juga sudah sekian lama sejak COVID kita belum wisuda lagi di Balai Agung. Kita adakan secara mandiri di gedung Kodi sendiri di lantai 8, dan itu saja sudah cukup meriah ya, beberapa tahun terakhir cukup meriah. Hanya kelihatannya lebih sakral, lebih sakral kalau dilakukan di Balai Agung. Dan alhamdulillah kemarin itu bahkan banyak karangan bunga dari berbagai pihak. Itu pun juga baru buat kita. Liputan medianya juga luas. Kebetulan
pesan-pesan yang disampaikan Pak Gubernur juga sangat mengena, dan news making gitu ya, bisa menjadi berita. Dan saya kira yang mengambil manfaat dari forum itu bukan hanya Kodi, tapi gubernur juga, karena di situ beliau bisa menyampaikan gagasan-gagasannya dan orang semakin mengenal siapa Pak Pramono Anung. Saya hadir juga di waktu wisuda itu. Ada beberapa catatan dari apa yang disampaikan Pak Gub, pesan. Ya. Saya mencatat itu ada 3 poin yang saya kira kok agak menarik ini Pak Gub bicara soal menyinggung kesederhanaan profil dai, kesederhanaan seorang mubalik. Misalnya beliau kan kok mubalik itu ngomongin sesuatu yang hidup sederhana tapi dirinya foya-foya. Nah, terus kemudian menyinggung soal fenomena atau realitas dai selebritis. Terus menyinggung soal gimana lulusan PKM itu, alumni itu juga dapat mengendorse berbagai kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemprov maupun masyarakat. Itu pesan-pesan itu kan luar biasa Pak Gub itu memberikan catatan bagi kita itu. Saya melihatnya gimana? Dan secara khusus saya tambahkan, secara khusus beliau menekankan tentang bagaimana mewujudkan Islam rahmatan lil alamin masyarakat Jakarta, dan diminta Kodi menjadi bagian daripada itu. Nah, pertama saya mau menyoroti, semoga Pak Gub bisa juga menyaksikan ini ya. Karena pemikiran Pak Gub itu memang sejalan, dan ini memang sering kami sampaikan di dalam pelatihan-pelatihan dai. Saya sampaikan kepada para dai, kalau kalian berdakwah atau mencoba menjadi dai, pendakwah atau mubalik, tapi tujuannya adalah untuk mencari dunia, kekayaan, mendingan kalian berhenti. Ya, mendingan kalian berdagang, kalian bisnis, kalian kerja, itu jauh lebih terhormat daripada mencari dunia dengan agama. Ya. Bukan berarti seorang mubalik, seorang dai itu tidak boleh kaya, tidak boleh tampil dengan mewah, tapi itu bukan jadi satu tujuan. Itu jadi satu akibat ikutan ketika rentang dakwanya semakin luas, namanya semakin dikenal, dan karena itu ya tentu saja ya banyak undangan kan, banyak hadiah ya dari umat, sehingga itu bisa memperbaiki kualitas hidup si dai. Tapi itu jangan menjadi tujuan. Dakwah tetap harus tujuannya lillahi ta'ala. Ya, akibat saja gitu. Nah, akibat yang menyertai gitu ya. Pertama, masyarakat sekarang itu cenderung serba materialistis. Ya, di zaman ini orang sukses itu ukurannya materi. Punya apa, naik mobil apa, rumahnya seperti apa, ya kan, handphonenya merek apa, kan orang sekarang seperti itu. Maka dai sebagai manusia kadang-kadang juga perlu juga validasi, kalau bisa sekarang. Validasi untuk diakui bahwa saya juga sukses dong. Saya juga bisa memenuhi gambaran ideal masyarakat, bukan hanya pengusaha. Dai juga bisa kaya. Gitu. Sehingga banyak yang kemudian tampil semewah. Tapi saya memberi catatan sedikit bahwa dai itu harus bijaksana. Dalam arti gini, ketika kita menghadapi kalangan menengah atas yang memang itu eksklusif ya, di tempat-tempat yang mewah kumpulnya, ya kan, dengan suasana yang mewah, makanan yang mewah, dai juga menyesuaikan. Jangan kebanting lah. Karena gini, penyakitnya orang kaya itu ya, lihat orang itu penampilan dulu. Gitu. Begitu penampilan bajunya lecek atau peci sama baju sama celananya nggak matching, bahannya merek murahan, itu orang kaya itu karena cenderung udah menolak aja. Itu nggak fairnya, tapi itu realitanya. Nah, makanya ketika menghadapi kalangan seperti itu, dai boleh-boleh saja, misalnya menyesuaikan dengan pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, gitu. Tapi ketika misalnya ke umat yang di bawah, di gang-gang sempit, di musola-musola kecil, di kampung-kampung, di desa-desa, maka dia harus sesederhana mungkin. Kenapa? Masyarakat jangan merasa berjarak dengan dia. Masyarakat jangan melihat dai itu simbol kemewahan, sehingga orang bergeser dari ingin belajar agama menjadi mengejar kemewahan. Karena simbol kemewahan itu ada pada ulama. Sementara simbol kemewahan itu udah ada pada pengusaha, udah ada pada politisi. Kenapa juga
dai dan ulamanya pun mewah gitu. Kalau bermewah nggak apa-apa ya, nggak boleh itu bermewah-mewahan. Nah, gitu. Jadi kalau kita ngeliat Nabi misalnya Rasulullah itu juga punya unta. Ya, kalau unta itu kan zaman sekarang itu mobil. Mobil. Rasulullah punya unta namanya Al-Quswa, itu unta yang nggak terkalahkan balapan. Artinya kalau sekarang keren lah, mobil tuh kayak Ferrari lah kira-kira gitu, atau Mercedes lah kira-kira gitu. Dan itu Rasulullah punya. Dan kemudian Rasulullah juga beberapa kali mendapat hadiah-hadiah yang mewah dari raja-raja, ya kan? Tapi beliau itu tidak pernah melihat itu. Beliau tetap sederhana. Nah, jadi pesan Pak Gubernur sebetulnya bukan mengharamkan kita untuk bergaya hidup yang layak ya, tapi bahwa melihat situasi di mana masyarakat kita masih banyak yang miskin dan sebagainya. Jangan dong dai mempertontonkan. Ngapain gitu misalnya bikin konten naik Lamborghini, ngapain bikin konten naik moge gitu. Sementara apa edukasinya untuk umat nggak ada sama sekali. Hanya untuk menjustifikasi dia eksis gitu ya, secara materi. Kalau dia kumpul sama orang-orang klub moge, dia bawa moge, silahkan. Tapi nggak perlu diekspos. Tapi kan dunia sekarang kan dunia digital ya, media. Nah, itu pencitraan. Jadi ada gelas jatuh saja sudah masuk ke kerekam gitu loh. Sekarang ini orang kan bicara namanya validasi. Pengen diakui, pengen diberikan pengakuan bahwa dia adalah orang yang hebat. Sampai orang ngejar-ngejar itu pencitraan. Maka muncullah kemudian branding. Branding. Orang gimana caranya nge-branding, saya ini dai mahal, saya ini dai mewah. Kalau ngundang saya, siap-siap amplopnya jangan kecil. Gitu. Itu sebetulnya. Jadi saya melihat kadang-kadang penampilan mewah dai itu dalam tanda petik menteror pengundang. Kalau pengundangnya kalangan miskin. Sekarang mohon maaf misalnya di gang kecil, musola yang nggak punya tromol yang besar. Iya, kemampuan kas saldonya itu rendah gitu ya. Dai datangnya pakai Alphard. Itu saya yakin panitianya panas dingin. Iya, panas dingin. Saya sudah nyiapin amplop segini. Akhirnya diganti map itu. Diganti map. Tempatnya doang. Karena amplopnya terlalu kecil itu diganti map. Akhirnya kan kalau bahasa saya, itu seperti menteror. Harusnya ketika masuk gang sempit, ya pakai mobil Brio lah, pakai Avanza lah. Kemampuan beradaptasi. Artinya tidak menteror. Supaya orang memberikan penghargaan kepada dai itu merasa nyaman-nyaman saja. Dan jangan lupa para dai, para mubalik yang mendengarkan siaran ini, ya, jangan pernah kecil hati kalau Anda mendapat penghargaan. Ya. Karena apa? Di satu tempat mungkin Allah tidak berikan banyak, tapi Allah akan ganti dengan yang lain. Ketika niat dakwahnya adalah ikhlas karena Allah. Ya. Saya pribadi berusaha meyakini itu. Kadang-kadang godaan ya, tempat yang besar, yang lebih besar. Kita harus mengorbankan yang sudah lebih dulu mengundang. Itu godaannya luar biasa. Nah, itu buat dai itu sebetulnya harus diyakini bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi jangan sibuk dengan pencitraan, validasi. Apalagi kadang-kadang sesama dai itu kalau kumpul itu pamer-pamer, handphonenya merek apa, mobilnya merek apa. Itu menurut saya lucu ya. Harusnya hindari saja ya. Ya, ketika dai ketemu dai dalam panggung dakwah, mestinya kan yang ditanya ceritanya nih, mestinya saya udah mengislamkan berapa orang, ya kan? Saya merubah berapa kampung yang sudah saya rubah, dari kampung yang rusak sampai kampung yang taat kepada Allah. Itu cerita-cerita success story-nya dai harusnya itu. Kemudian saya berhasil misalnya merubah kebijakan negara atau pemerintah yang tadinya tidak pro kepada keumatan menjadi pro. Ini kan ini success story-nya. Bukan success story-nya dai itu mobilnya merek apa, jamnya merek apa. Itu saya kira kegelisahan itu yang atau bahkan realitas itu yang mendapat atensi dari Pak Gub. Jadi profil mubalik, profil dai yang tetap dia berkhidmat untuk umat tetapi menampilkan kesederhanaan dalam kepribadian dan perilaku sehari-hari. Makanya kok Pak Gub itu sampai menyinggung soal dai selebritis. Ya. Itu mungkin kegelisahan itu saya kira dirasakan oleh semua kalangan gitu loh. Terutama orang-orang yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai pengabdian gitu loh. Kok
dai mengabdi, tetapi kemudian, tapi oke lah, itu realitas yang kita hadapi saat ini. Insya Allah mubalik PKM, mubalik kodi, dai-dai yang selama ini terbina di pendidikan PKM menjauh dari seperti itu ya. Kita tanamkan terus. Makanya di dalam belajar dakwah itu selain kita mengenal dai, mengenal metode dakwah, materi dakwah, kemudian juga sasaran dakwah atau mad'u, kita juga harus mengenal yang namanya ruhaniyat dakwah, spiritualitas. Kalau dakwah tanpa spiritualitas, akhirnya hanya menjadi tadi selebritas-selebritas yang hanya mengejar dunia, berkejar untuk gimana caranya masuk TV tiap hari, gimana caranya supaya kontennya, viewernya banyak dan sebagainya. Tapi tujuannya bukan untuk apa? Untuk monetasi, untuk ada penghargaan duit dan sebagainya, yang itu melenceng jauh dari semangat dakwah. Maka para dai juga harus memahami bahwa kalau dakwahnya itu tidak lillahi ta'ala, mencari dunia, mungkin dunia akan dapat. Tapi satu yang pasti akan hilang, yaitu keberkahan di dalam dakwah itu. Maka dakwahnya tidak membekas di hati, hanya menjadi panggung hura-hura, selebritas, panggung hiburan. Setelah itu umat tetap dalam keadaan yang seperti itu. Nah, kita malu kepada para pendahulu, ya, generasi-generasi awal Islam, bagaimana mereka ketika berjuang itu tidak pernah berpikir saya dapat apa, tapi malah yang dimiliki itu diberikan kepada agama dan kepada umat. Baik Pak Yai, ini ada satu pesan lagi yang kemarin saya catat yang disampaikan Pak Gub pada waktu wisuda, tapi Indo membahas satu pesan ini mungkin setelah jeda ya. Tetap di Koditok, obrolan renyah dakwah. Baik, kita kembali dalam obrolan santai bersama Gus Jim. Nah, ini panggilan lain dari Kiai Jamaluddin Faisal Hasyim nih, ketua Kodi kita ini. Luar biasa. Kalau saya dipanggil Gus ya nggak pantas. Itu yang manggil itu teman-teman saya sebetulnya. Saya hanya memanfaatkan aja, bukan bikin nama baru. Tapi nggak apa. Di sini saya tetap panggil Kiai Jamal. Pak Yai, ini kemarin itu waktu wisuda itu ada satu atensi Pak Gubernur Pramono Anung berbicara soal para dai, para mubalik itu mengendorse. Bukan saja mengendorse, tetapi terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat secara langsung. Nah, saya itu kemarin waktu di Bali Agung itu sempat lihat ada standing banner itu, gambar Kiai Jamal, terus ada kalimat ya, quote itu yang kita ini seperti ibarat Kodi itu seperti restoran, dan para pendidik, para ustadz, para dosen itu seperti ibarat koki yang menyiapkan satu produk makanan, yakni mahasiswa, dan itu bisa, makanan itu kan tentu makanan yang berprotein, yang bergizi, yang sehat, ya kan, yang bisa menumbuhkan potensi dalam tubuh seseorang. Nah, yang bisa dinikmati oleh masyarakat Jakarta. Ini saya ingin mendapat gambaran bagaimana PKM, alumni gitu ya, mubalik yang selama ini dibina. Ini kan angkatan 30, sekarang masuk angkatan 32. Artinya selama 32 tahun itu memproduk menu gitu ya. Dan kemudian gubernur melihat kemanfaatan apa yang dirasakan masyarakat Jakarta dari kehadiran para alumni mubalik Kodi ini. Gimana Pak? Iya, betul. Kodi itu kan punya program unggulan itu PKM, pendidikan kader mubalik. Ibaratnya kita itu memproduksi para mubalik setiap tahun itu tidak kurang dari 70 orang. Ya, setiap tahun 70 sampai 75 orang. Biasanya ada yang nggak selesai. Nah, itu lulusan itu selama ini tidak terserap, tidak termanfaatkan dengan baik. Maka kami selalu menyuarakan, terakhir juga di hadapan Pak Gubernur sendiri, bahwa harusnya Pemprov DKI itu selayaknya itu memanfaatkan, ya, memberdayakan kepada para mubalik, para dai binaan Kodi. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang kita bisa garansi bahwa mereka ini sudah mengalami pendidikan dakwah yang
memadai, gitu ya. Karena di dalam pendidikan PKM ini kita menerapkan semua materi pendidikan itu secara proporsional. Ada teori, ada praktek. Teori dakwah, materi dakwah, kemudian metode dakwah, kemudian mengenal karakter mad'u, kemudian juga tadi ruhaniyatun dakwah, spiritualitas dakwah. Mereka juga belajar tentang wawasan dakwah, wawasan tentang HAM, wawasan tentang gender, wawasan segala hal ya. Kita berikan selama 8 bulan. Artinya mereka ini yang backgroundnya mungkin berbeda-beda. Ada yang dari pesantren, ada yang dari UIN atau kampus agama, ada yang dari kampus umum misalnya. Namun mereka sudah punya basic yang cukup untuk berdakwah, dan keberadaan mereka di Kodi ini kemudian membuka wawasan mereka bahwa dakwah itu ternyata kompleks, luas, dan membutuhkan keterampilan untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dan potensi masing-masing dai. Nah, di situ ya kita memandang sebetulnya kita harus melihat Kodi ini sebagai lembaga yang sangat strategis bagi Pemprov DKI. Pemprov DKI perlu memandang Kodi sebagai satu mitra yang sangat strategis di dalam mensosialisasikan program-program. Kalau misalnya ya beberapa pemimpin itu menggunakan buzzer misalnya, atau propagandis atau influencer ya dibayar untuk memuji-muji atau mengangkat program-program pemerintah. Nah, dengan dai ini nggak perlu keluar biaya. Ya. Kalau mau diposisikan sebagai cukup berdayakan Kodinya saja. Juru kampanye gitu. Iya, cukup berdayakan Kodinya. Kodi bikin banyak kegiatan, kemudian kegiatan itu dirasakan oleh mubalik. Misalnya pasca pendidikan itu ada upgrading, pasca pendidikan itu misalnya ada penempatan. Misalnya kita belum maksimal, bahkan sangat minim untuk kolaborasi dengan tempat-tempat keagamaan yang ada di bawah kendali Pemprov DKI. Kita punya misalnya masjid-masjid yang ada di lingkungan Pemprov DKI. Oh iya. Kemudian banyak sekali itu. Iya, di 5 wilayah kota. Kemudian dinas-dinas, sekolah-sekolah, panti sosial itu banyak sekali yang membutuhkan sebetulnya kehadiran mubalik Kodi yang itu belum diberdayakan. Belum lagi itu Pak Yaya, Pak, hunian-hunian vertikal yang dibangun itu ya. Rusun. Kita mencoba menyasar wilayah-wilayah tersebut, tapi memang sampai saat ini dukungan kapasitas pada Kodi masih sangat minim. Bahkan beberapa tahun terakhir itu kondisinya sangat memprihatinkan. Kami juga tidak bisa menjelaskan kenapa, karena kebijakan itu bukan dari kami. Harusnya, saya sering sampaikan, ketika kita bicara audit, bukan hanya audit keuangan. Harusnya ada audit kinerja, audit sosial. Audit sosial itu misalnya, seberapa sih satu lembaga itu punya impact kepada masyarakat, kepada stakeholdernya, kepada Pemprov DKI. Kan itu tidak pernah diuji. Misalnya ada lembaga yang diberikan hibah besar, tapi tidak pernah diaudit sosial bahwa lembaga ini dengan hibah yang besar itu memberikan banyak manfaat. Misalnya, bukan sekedar diberikan saja, tapi ada pertanggungjawaban kinerjanya, soliditas lembaganya, kemudian juga dukungan-dukungan kepada program Pemprov itu seperti apa. Yeah. Nah, sementara Kodi itu berada pada posisi yang seakan-akan itu tidak masuk dalam prioritas, padahal menurut kacamata subjektif kami cukup banyak memberikan kontribusi dan peran kepada Pemprov DKI dan kepada masyarakat Jakarta, misalnya dengan program-program yang kami miliki. Kami menyasar misalnya, sudah pernah kita menyasar panti sosial, sudah pernah kita menyasar rumah-rumah sakit, kemudian lapas-lapas, LP, rutan, dan rusun, rumah susun. Saat ini kita masih hanya bisa fokus di rusun. Dan itu hanya terbatas ya? Itu pun hanya sekian persen dari rusun yang ada. Kami mengirimkan dai ke masjid-masjid di rusun dengan kapasitas yang sangat-sangat minim. Maka melalui podcast ini, saya berharap para stakeholder Kodi, khususnya penentu kebijakan tentang keberadaan Kodi, bisa mempertimbangkan
dukungan-dukungan yang lebih maksimal, dukungan-dukungan yang lebih konkret, ya, bahwa suksesnya Kodi bukan untuk Kodi, suksesnya Kodi untuk warga Jakarta, suksesnya Kodi adalah untuk Pemprov DKI Jakarta. Bahwa mubalik-mubalik ini akan cerita tentang bagaimana Pemprov DKI itu sangat peduli, sangat concern terhadap pengembangan keagamaan. Ya, wabil khusus misalnya pemimpin kita Pak Pramono Anung itu memberikan perhatian yang besar. Ini tentu akan memberikan multiple efek yang besar kepada Pemprov DKI. Kalau itu punya paradigma ke sana, maka itu kita perlu ya mendapatkan dukungan yang cukup layak dan maksimal di dalam program-program. Kalau zaman dulu itu kita mengenal juru penerang. Kalau di Kementerian Agama itu ada penyuluh. Ya. Nah, DKI ini saya kira Pemprov DKI ini memposisikan mahasiswa PKM, mahasiswa alumni Mubalik Kodi itu juga bisa menjadi juru penerang terhadap berbagai kebijakan Pemprov di tengah-tengah masyarakat. Apalagi lembaga itu sekarang sudah tidak ada, ya, yang namanya Departemen Penerangan, ya, bina kerohanian atau apa namanya, itu di lingkungan Pemprov ini sekarang sudah ada. Itu perlu dipikirkan dengan serius. Siapa yang mengisi? Karena sejak era Pak Jokowi, kalau kami tidak keliru, itu penyelenggaraan itu diserahkan kepada Korpri, yang Korpri itu sekarang menjadi Puspinroh. Puspinrohnya sudah nggak ada, tapi koordinasinya di bawah Korpri, yang Korpri itu tidak semuanya berlatar belakang agama, mengerti apa yang harus dilakukan, atau paling tidak Korpri itu berkoordinasi dengan Kodi, dengan MUI, dengan DMI, dengan PTKI, LBIK dan seterusnya. Harusnya seperti itu, dan itu belum terlaksana. Maka selalu ya, kalau dulu Pak Anies punya jargon itu bagus, kolaborasi. Kolaborasi itu menjadi kata kunci, di mana kita bukan bekerja dengan diri sendiri, sibuk sendiri, kemudian anggaran itu terdistribusi, hibah itu terdistribusi, kadang-kadang terjadi duplikasi, terjadi istilahnya itu redundant, ya, penumpuk di satu isu yang sama atau segmen yang sama, sementara ada segmen atau ini tidak tercover. Kan ini harus duduk bareng bersama dan ada komitmen dan kejujuran bersama bahwa kita punya potensi apa, kita punya proyeksi apa, dan karena itu berbagi peran, berbagi tugas, dan karena itu diberikan juga insentif hibah yang proporsional juga sesuai dengan tugasnya. Jangan jomplang seperti sekarang, ada yang terlalu gemuk, ada yang sangat kurus, sementara yang gemuk sendiri juga kita nggak bisa lihat gitu, istilahnya sumbangsih yang nyata yang bisa dirasakan itu seperti apa. Baik, Pak Yai, kita perlu kembali ke situ ya. Iya. Soal kolaborasi saya kira ini agak intens kita bicara soal ini, karena ini kan bicara tentang kemitraan strategis ya. Tapi tetap di channel Kodi Talk sengaja dijeda supaya yang nonton itu nggak lelah, bisa ngambil teh atau apa, bernafas dulu gitu ya. Ambil kopi dulu. Nah, tetap di Kodi Talk, kita lanjut dengan Kiai Jamal setelah ini. Baik, kita kembali lagi dalam obrolan santai, obrolan renyah dakwah. Anda menikmati obrolan ini santai saja, nggak usah terlalu banyak menggunakan analisa-analisa kognitif, itu nanti malah stres. Sudah hidup stres, nonton podcastnya Kodi tambah stres. Jadi dinikmati sederhana saja. Ya Jamal, tadi menyinggung soal kolaborasi. Saya mungkin mau merefleksi singkat ya. Di DKI itu kan ada lembaga-lembaga keagamaan yang dibentuk oleh Pemprov dari era zaman Gubernur Ali Sadikin sampai sekarang itu kan. Kita mencatat ada Basnas Basis, ada Kodi, ada Majelis Ulama DKI, ada Dewan Masjid DKI, ada LBIK, ada LPTK, ada Badan Wakaf, ada Jakarta Islamic Center, ada Masjid Hasyim Asy'ari, ada Jakarta Islamic School. Ini kan lembaga banyak yang diinisiasi oleh Pemprov DKI. Nah, tadi menyinggung kalau
semangat yang dibangun itu adalah semangat. Saya masih ingat Kiai Jamal dalam beberapa kesempatan itu menyinggung persoalan sindikasi, walaupun kesannya itu kok agak mafioso, mafioso itu, sindikasi. Tapi saya menggunakan sebetulnya itu apa ya, wa'tasimu bihablillah, ya, ittisom dan ta'awun dalam membangun Jakarta. Ini saya kira di segmen kita bicara soal ini mungkin lebih apa ya, lebih rekomendatif gitu ya. Saya harapkan terutama di Birudik Mental sebagai leading sektor UKPD di Pemprov DKI Jakarta yang menangani persoalan kehidupan mental spiritual dan lembaga bahan. Itu pandangan Kiai Jamal nih, berhubungan dengan berbagai realitas eksistensi kelembagaan yang banyak ini, apa kerjasama, apa sama-sama kerja, atau gimana ya? Atau bersaing? Atau berkompetisi kan? Masa fastabiqul khairat terus balapan siapa yang lebih gitu? Ya, pertama kita apresiasi selama ini Pemprov DKI Jakarta itu cukup peduli dengan banyak bidang-bidang keagamaan. Kita punya lembaga-lembaga yang di provinsi lain tidak ada. Seperti KODI itu hanya satu-satunya di Indonesia. Kemudian LBIK itu di mana orang belajar bahasa Al-Quran. Itu juga ada satu-satunya di Jakarta. Belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran gratis dibiayai oleh Pemprov itu hanya. Kemudian juga kita punya lembaga-lembaga yang sebetulnya di daerah sudah terbentuk kayak BPI, Badan Wakaf, kemudian LPTK juga sudah ada di nasional, ya kan? Itu juga ada. Ya. Adapun seperti MUI, DMI itu lebih ke ormas ya yang punya hubungan vertikal dengan pimpinannya masing-masing. Jadi yang anak kandungnya Pemprov DKI itu adalah KODI, LBIK, PTK yang untuk DKI dan kemudian Basnas Basis dan seterusnya. Ini anak kandung yang harusnya menjadi tulang punggung daripada suksesnya aspek maslahatan umat di DKI, di Jakarta ini. Nah, yang kita lihat itu kan masing-masing menggarap segmen-segmen yang berbeda. Misalnya kayak KODI hanya mubalik, ya kan dakwah, kemudian LBIK itu ada ilmu Al-Quran dan bahasa Arab, LPTK pada pengembangan tilawah, qiraat, prestasi, ya, lembaga prestasi, kemudian juga Badan Wakaf hanya di wakaf dan seterusnya. Nah ini harus ada duduk bareng bersama dalam satu koordinasi. Ya. Saya menggunakan istilah sindikasi karena istilah sindikasi itu lebih keras daripada kolaborasi. Kita tahu namanya sindikat itu kan biasanya konotasinya negatif ya. Karena dia organisasi yang rapi, tertutup, ya kan? Tapi efeknya luar biasa namanya sindikat. Tapi kita menetralkan istilah sindikasi itu karena juga digunakan di dalam bisnis dan sebagainya. Jadi kita bekerja bareng, ya. Tadi istilahnya bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Apalagi kemudian berkompetisi, itu yang tidak boleh. Masing-masing mengisi segmennya. Kita lihat Jakarta ini sebagai sebuah laboratorium bersama, sebagai sebuah lanskap yang kita miliki bersama, dan kita tatap dengan mata kita bersama-sama. Kemudian kita kenali tantangan-tantangannya, problematikanya. Kemudian dengan mengenali problematikanya, kita mencari solusinya. Nah, ketika sudah bicara solusi, maka kita kemudian berbagi tugas. Solusi yang berkaitan dengan A, ini tinggal lembaga A. Solusi dengan B, ini lembaga B. Solusi C, lembaga C. Sehingga Pemprov akan sangat terbantu dan ringan sekali untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Saya kasih contoh misalnya tawuran antar kampung. Ya. Dari mulai saya awal menjabat di KODI, saya sering sampaikan, tawuran antar kampung itu tidak bisa didekati dengan pendekatan formal kekuasaan, ya kan? Polisi datang membubarkan, itu sifatnya kuratif, ya, sifatnya kuratif. Tapi kuratif dalam arti menyembuhkan, cure itu kan nanti menyembuhkan, bukan menangani, ya.
Mungkin kalau polisi itu tidak sifatnya mengobati ya. mitigasi, bukan kuratif. Kalau kuratif itu menyembuhkan. Dan menyembuhkan itu kan mengenal penyakitnya. Mengenal penyakitnya itu artinya didekati. Nah, siapa yang bisa mendekati? Nah, kita punya Kodi punya murid, punya Mubalik, Ya. LBIK punya murid, MUI punya murid, kemudian DMI juga punya jaringan masuk. Kita bareng-bareng. Misalnya kampung A, ini kok parah sekali tawuran. Maka kita undang tuh sesuai dengan kolaborasi kita. Siapa yang kita terjunkan di sana? Musolanya kita masuki, Karang Tarunanya kita masuki, kemudian juga warung-warung, tempat-tempat. Itu salah satu kasus kalau bicara soal tawuran. Termasuk membuka kemungkinan bukan hanya di bidang keagamaan. Kita bisa mengajak misalnya Satpol PP, bisa mengajak FKDM, bisa mengajak misalnya aparat kecamatan, kelurahan, bisa mengajak juga mungkin juga dari aparat intelijen, polisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Sehingga Pemprov itu cukup misalnya mengkoordinir dan menyediakan anggaran. Oh, berarti penanganan ini begini. Kita tahu di Jakarta itu ada kampung-kampung yang bertahun-tahun tawuran tuh nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Habit itu. Iya, kayak udah jadi budaya. Kayak di Manggarai itu, ya, kalau habis sahur itu pasti berantem, tawuran. Supaya itu kayak udah menu pasca sahur kayaknya. Menjelang imsak. Iya, menu imsak itu bukannya sholat subuh, berantem itu, lempar batu, ya kan? Kemudian dulu kita kenal Berlan, ya. Alhamdulillah sekarang sudah enggak. Kemudian juga di beberapa daerah-daerah yang secara sosial Johar, itu kronis gitu ya. Biasanya lingkungan padat. Banyak orang-orang yang ekonominya menengah bawah, tingkat stresnya tinggi, tekanan hidupnya tinggi, akhirnya mereka apa saja mereka bisa kerjakan. Bahkan sampai pada titik nggak apa-apalah mati gitu kan. Itu yang mengerikan. Nggak ada yang ditinggalkan. Nggak ada yang ditinggalkan. Juga saya hidup juga nyesek-nyesekin rumah saya gitu. Satu rumah isinya 10 orang, nggak bisa tidur juga. Jadi hal-hal semacam ini memang perlu kita tangani bersama-sama. Itulah kolaborasi kita perlukan. Nah, semangat Pemprov yang luar biasa perlu kita jemput gitu ya, perlu kita sambut dan kita realisasikan. Saya percaya Bapak Gubernur kita ini orang yang luar biasa dengan pengalaman di politik, partai politik, pengalaman di birokrasi, pengalaman di DPR. Beliau ini orang yang dan seorang doktor, seorang insinyur dari ITB yang luar biasa kapasitas beliau dan punya kepribadian yang humble. Itu yang saya merasakan beliau orang yang humble, orang yang sangat mau mendengar dan sangat mengapresiasi siapapun. Ya. Nah, ini suatu modal yang besar bagi seorang Bapak Pramono Anung untuk sukses memimpin Jakarta ini. Karena itu Kodi dari awal menyatakan kita siap untuk bersama-sama, kita bekerja bareng, ya, dari bawah bimbingan atau koordinasi Pemprov DKI. Dan karena itu kita juga berharap lembaga-lembaga yang leading sektor ataupun koordinator yang Biro Dikmental. Dalam hal ini kita kenal Biro Dikmental itu juga lebih proaktif, ya, lebih. Kepala bironya baru itu ya? Apalagi kepala bironya baru, kita harapkan ini Pak Fajar ya? Ada penyegaran. Beliau juga saya lihat orang yang sangat humble, sangat bijaksana, berhati-hati dalam tutur kata. Ini suatu modal. Gubernurnya seperti ini, asisten Kesranya seperti ini, Kasekdanya seperti ini, kemudian juga kepala biro seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi harapan baik, khususnya bagi Kodi ya, yang selama ini mungkin belum merasa terakomodasi dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi momen dan kehadiran Pak Gubernur memberikan angin perubahan yang positif. Selama ini kita tahu bahwa leading sektornya itu Biro Dikmental dalam upaya merawat lembaga-lembaga keagamaan di DKI Jakarta, tetapi ya suka tidak suka kita coba merefleksi apa yang sudah berlalu. Gitu. Kalau selama ini itu kan Kodi mau ngapain, diusulkan, MUI mau ngapain, diusulkan, DMI mau ngapain, LBIK, semua lembaga-lembaga itu mau ngapain diusulkan dan kemudian mereka jalan dengan programnya sendiri-sendiri gitu loh. MUI bergerak sesuai dengan
program dia, Kodi bergerak supaya program dia, tetapi interaksi, relasi strategis antar berbagai lembaga ini yang harusnya itu Dikmental, Biro Dikmental itu mengambil peran itu, gitu. Bagaimana mensinergikan gitu ya antar potensi kelembagaan-kelembagaan itu sehingga kemudian tidak ada tumpang tindih atau yang tadi Kiai sebut semuanya tidak terfokus pada satu isu gitu. Jadi kemudian ya ini kolaborasi, sindikasi, dan kita berharap betul kepada Biro Dikmental bisa memberikan yang saya sering kenal itu dengan jariah kebijakan. Ada kan sodako jariah yang pahalanya nggak putus-putus. Nah, saya kira jariah kebijakan kalau dia melahirkan satu kebijakan dan itu bermanfaat baik, berkelanjutan, saya kira bagian dari bentuk sodako jariah dalam warna yang berbeda. Pak Yai ini kalau ngobrol terus ini nggak podcast, ini ya. Apa ya judulnya ya? Terakhir saya barangkali mau pesan pada para mubalik yang ada, jangan lupa pesan Pak Gubernur agar mewujudkan Jakarta dalam suasana dakwah yang sejuk, yang damai, yang merukunkan, ya, yang menyatukan. Apapun perbedaan kita, jangan sampai membawa kepada perpecahan. Itu pesan-pesan beliau, dan mari sama-sama kita wujudkan di dalam tindakan kita. Mari kita syiarkan Islam di bumi Jakarta ini sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh kesejukan, yang menerima semuanya dengan baik, ya, yang mengedepankan dialog, yang mencoba mencari titik temu, bukan mencari titik beda dari segala masalah, sehingga Jakarta ini bisa kita ciptakan sebagai tempat yang betul-betul nyaman bagi warganya. Ketika Pemprov juga membangun fisiknya, maka insya Allah kita sebagai Jakarta kota global, berbudaya dan berbudaya itu betul-betul terwujud. Global artinya betul-betul dengan standar-standar global kota-kota dunia, ya, sebagai kota-kota dunia, bukan hanya fisiknya tapi juga budayanya, mentalitas warganya, etos kerjanya, dan seterusnya, termasuk juga berbudaya, yang itu yang juga penting karena jangan sampai kemajuan itu tidak berdasarkan satu budaya yang baik. Baik, makasih Pak Kiai Jamal. Saya menambahkan para mubalik Kodi, dai Kodi akan siap bersama Pemprov DKI membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan mental spiritualitas yang ada di Kota Jakarta. Bersama Kiai Jamal, kita akhiri podcast Kodi Talk sesi ini. Semoga tetap santai dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.